Selamat sore, Ibu Milen. Sore Ibu Au, sepertinya ada masalah yang Ibu sedang hadapi ya Bu. Iya, betul sekali Ibu Milen. Saya mempunyai masalah tentang masalah kurang antusiasnya siswa di kelas dalam menerima proses pembelajaran yang saya laksanakan, Ibu Milen. Terus dalam yang kedua, dalam mengumpulkan tugas-tugas itu, Ibu Milen, biasanya yang mengumpulkan tugas itu cuma seperdua dari jumlah siswa yang ada, Ibu Milen. Saya berusaha untuk untuk datang di Ibu Milen ini, ingin sharing tentang solusi terbaik untuk masalah ini, Ibu Milen. Ibu Milen, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas bersama dengan siswa-siswa saya, Ibu Milen. Oke, baik Ibu Au, dengan senang hati. Apa yang ingin Ibu Au katakan? Begini Ibu Milen, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas ini kurang antusias, kurang fokus dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, pada saat diberikan tugas, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya sebagian dari jumlah siswa yang sesungguhnya, Ibu Milen. Jadi menurut Ibu Au, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang keaktifan dan antusiasan murid-murid dalam belajar, Bu. Menurut Ibu Au, hal apa saja yang membuat sehingga murid-murid Ibu tuh kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Iya, baik Ibu Milen, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang aktif dalam belajar itu adalah yang pertama itu mungkin dalam proses pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi mereka. Saya selalu dominan untuk berbicara, untuk bercerita di depan murid-murid pada saat proses pembelajaran. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam proses pembelajaran. Kemungkinan itu yang membuat mereka merasa bosan atau tidak memiliki semangat untuk belajar, Ibu Milen. Oh, begitu ya Ibu Au. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Au itu aktif kembali dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya, baik Ibu Milen. Menurut saya murid-murid pastinya dalam proses pembelajaran menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yang tidak membosankan bagi mereka, Ibu Milen. Proses pembelajarannya harus dalam kondisi yang menyenangkan, Ibu Milen. Wah, saya sependapat sekali dengan apa yang Ibu katakan tadi. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang diberikan oleh Ibu? Ya, baik Ibu Milen. Menurut saya proses pembelajaran yang harus dilakukan adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan bakat dan minat mereka. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran,
Terus kemudian ada diselingi dengan ice breaking ataupun lagu-lagu atau pantun atau dalam bentuk puisi supaya pembelajaran lebih menarik bagi mereka, Ibu. Lalu Ibu menangani tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga anak-anak Ibu itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh Ibu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan ke anak-anak ini, Ibu, terlalu mungkin terlalu banyak pertanyaan, pertanyaannya terlalu tingkat tinggi kah, bahasanya terlalu tingkat tinggi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka, sehingga mereka dalam pengumpulan tugas-tugas tersebut mereka kurang antusias, kurang semangat dalam mengumpulkan tugas-tugas, Ibu. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu? Eh, Kalau saya sumber belajar yang biasa saya gunakan di dalam proses pembelajaran ini menggunakan buku teks baik buku dari siswa, buku guru, ada juga buku-buku yang ada di perpustakaan Ibu Milen. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Ibu? Saya pikir banyak ya, Bu. Kalau sumber belajar seperti itu sumber belajar itu kayaknya mungkin seperti video-video YouTube atau tulisan atau poster-poster, pokoknya yang bisa membangkitkan semangat untuk membangkitkan semangat siswa itu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya sekarang, Ibu, seperti TikTok itu. Biasanya anak-anak kan memiliki kesenangan dalam proses pembelajaran itu seperti itu sudah, Ibu. Ya, betul sekali Ibu Au. Saya yakin sekali bila Ibu Au menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu menjadi semangat, lebih antusias lagi dalam mengikuti proses pembelajaran diberikan oleh Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Au untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Ya, baik Ibu Milen. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah merancang pembelajaran model pembelajaran yang berpusat pada murid dan yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak, Ibu. Kemudian dalam bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat mereka, Ibu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Ibu Milen, untuk membangkitkan semangat mereka kembali, sehingga murid yang tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka rasa senang dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, mereka bisa bersemangat dan nyaman, seperti itu, Ibu Milen. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu rencanakan boleh berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu Au terhadap rencana yang Ibu sudah
rancangkan ini, Bu? Ya, baik Ibu Milen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, merancang pembelajaran yang mengasihkan Ibu dengan menggunakan banyak sumber belajar, dengan menggunakan metode dan model pembelajaran untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid yang selama ini mungkin dalam kondisi kurang bersemangat, kurang antusias dalam menerima pelajaran, lebih aktif dalam belajar sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila, tanpa ada unsur paksaan, pembelajarannya berpusat pada siswa. Itu saya akan lakukan dengan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid sesuai dengan bakat dan minat mereka, Ibu Milen. Wah, bagus sekali ya Ibu Au. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmen bagi Ibu Au. Mudah-mudahan semuanya boleh berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu Milen atas waktu dan kesempatan yang Ibu Milen sudah luangkan untuk sharing bersama-sama dengan saya dalam permasalahan ini. Mudah-mudahan Ibu Milen kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di sekolah ya Ibu, karena seperti yang kita harapkan Ibu Milen. Ibu Milen, saya ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa di lain waktu Ibu Milen. Sampai jumpa lagi Bu Au. Ya, saya permisi Ibu Milen. Iya, silakan Ibu. Selamat sore Ibu Au. Iya, selamat sore Ibu Milen. Ibu Au, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Saya cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya, baik Ibu Milen, dengan senang hati Ibu Milen. Apa yang Ibu Milen mau ceritakan, silakan. Baik Ibu Au, begini Ibu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas, beberapa siswa saya kurang aktif dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu juga ada jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% yang biasanya mengumpulkan tugas yang saya berikan, Bu. Iya, jadi menurut Ibu Milen ini apa yang Ibu Milen harapkan dari obrolan kita hari ini? Kalau bisa Ibu Milen jelaskan. Ya, yang saya harapkan dari perbincangan saya bersama Ibu yaitu saya mengharapkan bisa mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang saya hadapi tentang keaktifan anak-anak murid saya dalam belajar, Bu. Oke, baik Ibu Milen. Menurut Ibu Milen, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam proses pembelajaran bersama Ibu Milen? Ya, kalau saya mengingat kembali proses pembelajaran yang saya lakukan, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang aktif dalam belajar. Yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan mungkin membosankan bagi anak-anak saya, atau saya terlalu banyak berbicara, tidak berbicara di depan anak-anak saya. Kemudian yang kedua mungkin saya tidak memberikan kesempatan atau memberikan kebebasan
kepada anak-anak murid saya untuk mereka boleh berpendapat atau mereka bisa mengeluarkan apa yang ingin mereka bicarakan, sehingga anak-anak itu mungkin mereka menjadi bosan sehingga mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh, begitu ya Ibu Milen. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Milen aktif dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya, Bu, murid-murid saya pasti mereka menginginkan pembelajaran yang lebih asik, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang tidak membosankan bagi mereka, Bu. Wah, saya paling sependapat dengan Ibu Milen. Lalu menurut pendapat Ibu Milen, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Milen? Menurut saya, pembelajaran yang harus saya lakukan yaitu pembelajaran yang harus berpusat atau berpihak pada murid, sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga murid-murid tidak merasa bosan atau mereka sepertinya dipaksakan untuk harus melakukan hal yang diperintahkan oleh saya. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka sehingga mereka dapat aktif lagi dalam proses pembelajaran. Saya bisa melakukannya dengan ice breaking dalam bentuk lagu, puisi maupun pantun, supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, Bu. Iya, baik Ibu Milen. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugas tersebut, Ibu? Ya, kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak pertanyaan sehingga mereka tidak mampu atau mereka sudah malas karena melihat tugasnya terlalu banyak. Mereka sudah merasa tidak mampu, sudah bosan, sehingga mereka tidak mengerjakan tugas mereka. Tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan bagi mereka, sehingga mereka merasa bosan, Bu. Mereka sudah jenuh melihat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan bagi mereka, Bu. Iya, Ibu Milen, kalau boleh tahu, Ibu Milen selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas dalam proses pembelajaran Ibu Milen? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks, ada buku guru, buku siswa, dan yang ada di perpustakaan, Bu. Selain itu, adakah sumber belajar lain selain dari buku teks tersebut, Ya, menurut Ibu Milen? sumber belajar mungkin sangat banyak, Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube, kemudian ada juga berupa tulisan, poster, atau juga menggunakan aplikasi yang sedang trending, yaitu aplikasi TikTok, Bu. Iya, betul sekali Ibu Milen yang Ibu Milen sampaikan itu, jelaskan. Saya yakin sekali bila Ibu Milen bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya akan membuat murid-murid semakin antusias dan semakin bersemangat dalam pembelajaran yang Ibu Milen lakukan di dalam kelas. Jadi sekarang menurut Ibu Milen, apa rencana Ibu Milen untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Milen hadapi di dalam kelas saat ini? Yang saya akan merancangkan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu.
kemudian berbentuk tugasnya juga sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid itu terkesannya mereka tidak dipaksakan, tetapi mereka merasa senang dan ingin mengerjakan tugasnya. Misalnya dalam bentuk lagu, puisi, pantun, clipping ataupun poster. Bagus sekali rencana yang Ibu Milen rencanakan. Ya, mudah-mudahannya Ibu Milen Iya. berhasil dalam rencana tersebut. Lalu Ibu Milen, apa komitmen yang akan Ibu Milen lakukan terhadap rencana Ibu ini? Ya, komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang banyak, dan metode dan model pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat lebih aktif lagi dalam proses belajar sesuai tuntutan profil pelajar Pancasila tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak didik saya, Bu. Wah, Ibu Milen bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung Ibu Milen punya komitmen, punya keantusiasan dalam melakukan perubahan. Mudah-mudahan Ibu Milen apa yang Ibu Milen sudah menjadi komitmen Ibu Milen dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya ya Bu, Ibu Milen. Iya, Ibu. Terima kasih ya Ibu Awu atas waktu yang sudah Ibu sempatkan bagi saya untuk sharing bersama Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya dan Ibu harapkan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan mereka selalu tetap dari kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Selamat Iya, berpisah Ibu, sampai jumpa di lain waktu Bu. Selamat sore Ibu. ya, ucapan yang sama Ibu Milen, semoga apa yang menjadi permasalahan Ibu Milen hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Selamat berpisah Ibu Milen. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Awu.